Hari ini saya akan memulai untuk perkuliahan kita. Saya mencoba untuk menggunakan Zoom Meeting, di mana di menggunakan Zoom Meeting ini saya akan mencoba untuk berpresentasi dan walaupun sepertinya memang kualitas visualnya nggak terlalu bagus ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita akan coba untuk gimana hasilnya hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar soal manajemen penyiaran, tentang apa dan bagaimana itu manajemen penyiaran. Dan hari ini saya sengaja untuk menggunakan Zoom Meeting ini untuk memudahkan ya, memudahkan kita dalam melakukan produksi. Jadi mungkin untuk teman-teman dosen juga bisa menggunakan Zoom Meeting ini untuk memproduksi kontennya. Nah, saat kita bicara tentang manajemen penyiaran, saya berharap background saya yang instrumen ini tidak terlalu mengganggu, jadi saya kecilkan dulu. Oke. Nah, bicara tentang manajemen penyiaran, ada dua terminologi besar yang dipakai di manajemen penyiaran ini. Dan ini berasal dari dua bidang ilmu berbeda, yakni manajemen yang notabene itu ada di ranah bidang keilmuan ekonomi, dan juga penyiaran yang notabene itu berada di ranah bidang keilmuan komunikasi. Jadi, kalau kita lihat dari bidang keilmuannya, manajemen penyiaran ini adalah gabungan ya, mix antara dua bidang ilmu berbeda, yakni bidang ilmu komunikasi dan juga bidang ilmu ekonomi. Semoga saja kualitas audio saya bagus, karena jujur saja saya tidak terlalu bisa kontrol menggunakan ini, dan ini juga masih yang pertama ya, nanti kalau misal hasilnya bagus saya akan melanjutkan ya. Oke, nah yang pertama mungkin kita akan coba untuk menunjukkan terlebih dahulu kalau kita bicara tentang manajemen penyiaran, dan ini terbagi menjadi dua dua atau berasal dari dua keilmuan berbeda, maka kita harus melihat root-nya masing-masing. Nah, oke, sebentar. Nah, kita akan berangkat dari pendefinisian tentang apa? Pendefinisian tentang apa itu sebenarnya manajemen. Ada sejumlah tokoh yang notabene ini adalah tokoh-tokoh di bidang manajemen. Mungkin nanti saya juga minta koreksi dari teman-teman ekonomi dengan latar belakang keilmuan ekonomi yang kebetulan juga melihat video ini di channel YouTube Ruang Integrasi. Kita mulai dari tokoh yang pertama, yakni George Robert Terry, di mana George Robert Terry ini mengartikan manajemen itu sebagai sebuah proses khas. Nah, ini stressingnya ada pada khas, sebuah proses khas dari beberapa tindakan. Tindakan apa aja itu? Yakni tindakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Nah, tentunya tindakan-tindakan tersebut juga memiliki tujuan yang sama, memiliki target yang sama, dan untuk mencapai tujuan dan targetnya ini tentu dia akan memanfaatkan semua jenis sumber daya yang tersedia. Nah, uh, highlight-nya adalah sumber daya yang tersedia, yakni mulai dari human resource atau manusianya, kemudian infrastruktur. Nah, nanti akan kita ulas lebih dalam lagi seperti apa. Nah, tokoh yang kedua adalah Ricky W. Griffin, di mana dia mendefinisikan bahwa manajemen adalah sebuah proses untuk melakukan perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Efektif di sini dimaksudkan di mana tujuan tersebut bisa tercapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti manajemen dilakukan secara cermat dan juga terorganisir, dan yang paling penting adalah tepat waktu. Nah, efektif dan efisien ini menjadi stressing dari Griffin. Nah,
Kita beralih ke tokoh berikutnya, yakni Lawrence Apley, di mana Lawrence Apley ini mengartikan manajemen sebagai sebuah keahlian. Nah, keahlian untuk apa? Keahlian untuk membangkitkan orang lain agar bersedia untuk melakukan sesuatu. Tidak harus seseorang, keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Nah, satu-satu dulu, yang di atas adalah membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tentunya kita harus menimbulkan willingness atau keinginan dari seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu, dalam artian adalah mencapai tujuan dan juga target bersama yang diharapkan. Nah, sedangkan terminologi berikutnya di mana manajemen ini juga meliputi organisasi maupun kelompok, tentu ini ada syaratnya di mana organisasi atau kelompok tersebut itu juga harus dalam kondisi yang vis a vis ya, dalam satu kondisi juga yang setara gitu. Jadi dia memiliki satu kesepahaman, telah terbentuk sebuah sistem tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi dari manajemen sendiri, apa sih sebenarnya fungsi dari manajemen? Jadi, kita akan memulai dulu dari bagian paling atas. Di sini ada yang namanya planning atau perencanaan. Jadi, sebuah pola manajerial apapun itu pasti berangkat dari sebuah perencanaan. Setelah kita melakukan proses perencanaan secara matang, barulah kita lakukan organizing. Disitulah mulai kita breakdown dari rencana yang kita inginkan tadi, kita breakdown menjadi sesuatu hal yang lebih detail. Nah, setelah itu baru kita lakukan actuating atau aktualisasi ya kalau untuk bahasa kita. Aktualisasi ini juga meliputi implementasi, bagaimana kita akan melakukan implementasi, dan ada juga controlling di situ. Controlling artinya adalah kita melakukan pengawasan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana atau planning atau tidak. Nah, apakah hanya sampai berhenti di situ? Tentunya tidak. Kita juga harus melihat apakah planning tersebut bisa berjalan atau tidak. Kalaupun tidak bisa berjalan, maka apa sih kira-kira penyebabnya? Kesalahannya ada di mana? Nah, yang paling penting adalah solusinya apa? Tawaran solusi yang akan kita berikan itu seperti apa? Gitu. Saya belum masuk ke dunia penyiarannya, sebenarnya ini juga bisa untuk kita tarik langsung ke dunia penyiaran, tapi kita pelan-pelan aja ya. Nah, kalau kita bicara tentang penyiaran dan kita berada di Indonesia, maka tentu saja referensi utamanya adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sorry, bukan 2020, ada sedikit typo di situ, tentang penyiaran. Nah, sebelum kita ulik lebih jauh tentang penyiaran, maka kita harus sepaham dulu tentang pendefinisian-pendefinisiannya. Pendefinisian ini juga sudah ada di Undang-Undang Penyiaran, khususnya di pasal 1, di mana ada beberapa elemen di situ. Nanti mungkin teman-teman bisa cek untuk baca sendiri seperti apa isinya. Nah, kita mulai dulu dari siaran. Apa sih sebenarnya siaran itu? Menurut Undang-Undang Penyiaran, dan ini juga digunakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, siaran adalah sebuah pesan atau rangkaian pesan, oke, pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau juga berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, di mana ini juga dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Oke, terus penyiaran sendiri apa? Penyiaran adalah kegiatan untuk memancarluaskan siaran tadi melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi. Ada di mana sarana transmisi tersebut? Ada di darat, laut, di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, baik itu melalui udara, kabel, dan atau media lain untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Hal yang paling gampang untuk mendefinisikan terminologi yang terakhir di mana dia diterima serentak dan bersamaan oleh masyarakat adalah contohnya pada saat teman-teman
melihat siaran langsung, baik itu di televisi maupun di radio, di mana teman-teman bisa langsung mendengarkan, bisa langsung melihat, bisa langsung ikut serta di dalamnya. Interaktif juga, teman-teman sometimes bisa bergabung loh, misal ada talk show gitu, kemudian teman-teman bertanya melalui berbagai macam channel komunikasi gitu. Nah, tentu proses penyiaran dan juga siaran sendiri itu tidak bisa berjalan tanpa adanya lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran itu menurut Undang-Undang Penyiaran adalah sebuah penyelenggara penyiaran baik dalam bentuk lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang berlaku apa? Tentu adalah Undang-Undang Penyiaran. Nah, lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta kadang masih suka banyak misleading di masyarakat kita, di mana masyarakat kita cenderung untuk menyamakan keduanya, padahal keduanya berbeda. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang memang sepenuhnya bertugas untuk melakukan public service atau pelayanan publik, pencerdasan bangsa, di mana lembaga penyiaran publik sebenarnya tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam sistem rating, ya. Sedangkan lembaga penyiaran swasta memang dia profit oriented kayak gitu. Jadi chaos yang ada di masyarakat sekalipun ketika lembaga penyiaran publiknya itu berjalan, maka secara langsung masyarakat juga masih akan tetap mendapatkan sebuah balance information atau informasi yang seimbang. Nah, dalam melakukan penyiaran sendiri, tentu para lembaga penyiaran ini harus memiliki sebuah izin penyelenggaraan penyiaran, di mana izin ini merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran dan untuk menyelenggarakan penyiaran. Memangnya kenapa kok harus ada izin? Karena frekuensi yang digunakan itu sangat terbatas. Sehingga jumlah frekuensi yang terbatas ini harus bisa menjamin hak publik untuk tahu. Gitu teman-teman. Terus masih bicara tentang penyiaran juga. Apa sih sebenarnya asas, tujuan, fungsi, dan juga arah penyiaran yang ada di Indonesia? Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Artinya apa? Setiap konten siar yang disampaikan kepada publik itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh sang pembuat konten tersebut. Harus bisa dipertanggungjawabkan oleh media penyiaran tersebut, ya. Dan juga harus bisa dirasakan manfaatnya oleh semua elemen masyarakat. Tidak boleh hanya salah satu pihak saja. Terus penyiaran juga diselenggarakan bertujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran di Indonesia. Nah, ini dia watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, artinya isi siaran itu juga selain tentang kebangsaan, tentang religius juga. Bicara tentang religius tentunya harus diberikan porsi yang sama. Tidak boleh ada minoritas dan juga mayoritas seperti itu. Nah, penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa juga memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan tentunya perekat sosial. Jadi, penyiaran itu tidak boleh memberikan konten-konten yang justru memecah belah persatuan bangsa. Nah, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat 1, penyiaran juga memiliki fungsi ekonomi dan juga kebudayaan. Maksudnya apa sih? Penyiaran ini juga bisa digunakan sebagai branding budaya-budaya kita, potensi-potensi ekonomi lokal yang dimiliki. Nah, sebenarnya kalau kita lihat asas, tujuan, dan fungsi serta arah dari penyiaran ini, ada banyak sekali yang belum tergarap
oleh lembaga penyiaran kita, gitu. Apa alasan itu belum tergarap? Salah satunya adalah tidak marketable, terutama untuk lembaga penyiaran swasta. Ya, banyak di antara program-program acara yang ketika dipaksakan untuk tetap ditayangkan, maka tidak akan mendapatkan pemirsa. Nah, ini harus dipaksa, publik harus dipaksa untuk bisa menerima tayangan-tayangan yang memang itu berkualitas. Berikutnya, penyiaran di Indonesia itu sebenarnya diarahkan kemana? Yang pertama adalah menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Ada stressing point di sini nilai-nilai agama, di mana ketika kita bicara tentang nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, maka kita harus melihat Indonesia as a nation, di mana Indonesia adalah negara yang sangat heterogen, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu tetap harus kita junjung bersama, ya. Terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tentunya kalau kita bicara tentang penyiaran, bagaimana SDM ini bisa meningkat dengan menyelenggarakan konten-konten informatif dan mencerdaskan. Nah, bukan hanya konten-konten yang diinginkan oleh audiens, tapi juga konten-konten yang dibutuhkan oleh publik. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, artinya lembaga penyiaran maupun konten kreator tidak boleh membuat konten yang itu bisa memecah belah bangsa. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, ini juga harus dikedepankan juga, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup. Poin F ini sudah banyak dilakukan oleh media-media penyiaran kita melalui talk show interaktif, salah satunya. Terus, mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran. Nah, ini juga agak-agak tricky poin ini karena implementasinya sejak pemilu 2014 itu juga ya pemilu 2009 itu sudah mulai, pemilu 2014 dan ya banyak sekali kita tahu seperti apa implementasinya dan kita tahu sekarang bahwa itu memang tidak sesuai dengan arah penyiaran. Nah, berikutnya adalah mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi. Terminologi meningkatkan kemampuan perekonomian rakyat artinya penyiaran juga harus dapat memberikan sebuah implikasi positif bagi publik. Blow up pada potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat, ini bisa membantu dalam proses branding produk-produk unggulan tersebut. Dan memperkuat daya saing bangsa dalam era global artinya kita menunjukkan ke masyarakat internasional tentang seperti apa Indonesia, gitu. TVRI sering melakukan proses kerjasama dengan berbagai macam lembaga penyiaran di luar negeri dengan pertukaran produk, pertukaran program acara seperti itu. Kemudian kalau kita lihat negara yang paling masif untuk melakukan hal memperkuat daya saing bangsa di era globalnya itu salah satunya adalah Jepang dengan tayangan NHK, baik NHK untuk televisi maupun NHK radio. Kemudian kita bisa melihat Korea dengan KBS, Korea Broadcasting System kalau saya nggak salah. Bagaimana kemudian KBS dia meng-create banyak sekali informasi-informasi tentang Eropa sehingga bisa memunculkan K-wave, Hallyu Wave, K-pop di mana-mana kayak gitu. Terus China yang mulai untuk masuk ke bersaing dengan CGTN, China Global Television Network, di mana mereka juga melakukan siaran bersama dari Nairobi, dari Nigeria, kemudian dari Washington DC dan juga dari Beijing. Indonesia sebenarnya sangat bisa lembaga penyiaran publik kita untuk melakukan hal seperti itu, cuma tinggal mau atau enggak gitu. Mau melaksanakan atau mau tetap berkonflik. Sorry ya agak sarkas karena faktanya demikian. Nah, berikutnya poin H adalah mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat. Oke, tadi sudah. Poin I, memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Nah,
Mau sekritis apapun media itu sangat diperkenankan, sekritis apapun lembaga penyiaran itu boleh, tapi tetap harus mampu untuk mempertanggungjawabkan kontennya. Jangan sampai konten ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Banyak media-media kita yang berusaha mati-matian untuk tetap menjaga dan tetap mampu untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan kontennya, seperti Kompas, Gramedia misalkan. Dan poin berikutnya adalah memajukan kebudayaan nasional. Nah, ini seolah kayak buat apa ya kebudayaan? But nyadar nggak kalau sebenarnya kita sudah banyak banget dicekoi dan kita banyak banget melihat penyiaran-penyiaran yang itu bukan berasal dari Indonesia dan sudah terbentuk frame berpikir kita bahwa itu adalah suatu hal yang baik. Ini bahaya sih sebenarnya. Jadi teman-teman di lembaga penyiaran juga memiliki misi ini dan harus dilakukan. So, apa definisi dari manajemen penyiaran? Manajemen penyiaran itu adalah suatu keahlian untuk bisa membuat seseorang atau lembaga penyiaran melakukan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, pengawasan, dan juga evaluasi sesuai dengan target dan tujuan penyiaran nasional. Nah, sebagai catatan teman-teman, target dan tujuan penyiaran nasional ini oleh teman-teman di media-media penyiaran yang ada di Indonesia itu sudah banyak banget di breakdown, baik melalui visi misi lembaga penyiaran, visi misi holding company-nya, maupun ada yang menyebutnya sebagai credo atau nilai-nilai luhur penyiaran, di mana itu harus dipegang teguh oleh para broadcasternya. Nah, target dari manajemen penyiaran sendiri adalah tentunya bagaimana pengelolaan dilakukan di lembaga penyiaran, baik itu lembaga penyiaran publik, swasta, penyiaran berjaringan, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran single platform, hingga multi platform. Tujuan manajemen penyiaran tentunya adalah menjamin hak publik untuk dapat siaran berkualitas sesuai dengan arah penyiaran nasional melalui tayangan atau siaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dan dipancar teruskan menggunakan frekuensi. Gitu. Ketika kita belajar tentang manajemen penyiaran, maka kita belajar tidak hanya tentang bagaimana produksi itu adalah poin berikutnya dan itu akan banyak teman-teman pelajari di mata kuliah lain. Tapi manajemen penyiaran adalah bagaimana semua itu terkelola dengan sangat baik. Entah itu berdasarkan kelembagaan media hingga faktor-faktor yang lain. Faktor lain itu maksudnya apa? Faktor teknis maupun non-teknis. Karena saat kita bicara tentang manajemen penyiaran ini akan sangat kompleks dan kita akan coba untuk implementasikan di sepanjang perkuliahan ini, ya. Bagaimana cara melakukan perencanaan, bagaimana pengorganisasian, bagaimana proses aktualisasi, controlling hingga evaluasi. Kita akan implementasikan tersebut dalam proyek-proyek kita di mata kuliah manajemen penyiaran. Nah, bicara tentang sebuah lembaga penyiaran, tentu kalau kita melihat lembaga penyiaran, maka ini ada hubungannya dengan posisi lembaga penyiaran sebagai bentuk organisasi. Berdasarkan The Handbook for Quality Management, ada 5 bentuk dari organisasi. Yang pertama adalah the machine organization, di mana di sini itu masih sangat klasik, masih sangat formal, masih terspesialisasi dan tersentral gitu. Dan biasanya ini tidak terlalu banyak perubahan di dalamnya. Nah, yang berikutnya adalah entrepreneurial organization, di mana ini lebih fleksibel sebenarnya, kemudian pendekatannya pun juga lebih personal, dan juga ada supervisor yang membantu untuk melakukan pengawasannya. Nah, entrepreneurial organization ini biasanya dilakukan oleh usaha-usaha dalam skala kecil, ya. Kalau kita lihat media, mungkin media-media lokal seperti itu. Media lokal, media swasta lokal yang banyak bertebaran di kabupaten kota, biasanya seperti itu. Nah, the professional organization ini adalah tempat berkumpulnya para pakar, orang-orang profesional
yang mereka itu memiliki standar tersendiri, memiliki skill-skill khusus, dan mereka bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Gitu. Ini biasanya terjadi di lembaga-lembaga penyiaran kita di level nasional tuh kebanyakan seperti ini. Kalau kita ngomong pakar, hampir semuanya di sana itu pakar gitu. Nah, berikutnya adalah advocacy organization organized that carry out expert work in highly dynamic settings where the expert must work cooperatively in project teams, coordinating. Oke, jadi bagaimana kita mengelola di mana isinya itu adalah orang-orang yang sangat berkompeten, namun juga pola kerjanya sangat dinamis di situ. Ada banyak sekali project team di sana, ada banyak sekali aktivitas-aktivitas koordinasi yang dilakukan, dan juga di dalamnya ada implementasi dari teknologi. Ini sangat media, terutama news media itu masuk ke advocacy organization tadi. Nah, berikutnya adalah diversified organization. Jadi, ini adalah sebuah bentuk organisasi di mana dia telah melakukan split atau pembagian secara semi otonom ke divisi-divisi di bawahnya. Nah, ini juga terjadi di dunia media, ada di mana, jadi ada yang namanya holding media company, ada perusahaan induk media, seperti contoh adalah MNC Group, kemudian dia memiliki banyak stasiun TV, kemudian banyak stasiun radio. Nah, kita akan eksplorasi ini nanti di struktur organisasi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang penting sekarang kita tahu dulu basic-nya. Nah, berikutnya, kalau kita melihat sebuah organisasi itu terbagi menjadi 6 bagian besar. Nah, kalau kita lihat, di atas ada strategic apex, kemudian ada middle line, dan juga ada operating core. Kemudian di samping kanan dan kiri ada support staff dan technostructure. Technostructure ini adalah penggabungan antara teknologi dan juga infrastruktur, sedangkan supporting staff ini adalah staff-staff yang mendukung kebijakan. Nah, arah dari atas strategic apex sampai operating core itu lebih ke kalau kita lihat kenapa yang di bawah dia lebih luas, karena yang di bawah ini cakupannya dia lebih luas, lebih lebar. Karena yang mengerjakan juga orang yang lebih banyak. Jadi kebijakan yang dilakukan di level pimpinan akan kemudian diolah di middle management. Di middle management ini juga nanti akan dibantu, apakah di situ juga akan membutuhkan sentuhan teknologi dan infrastruktur, dan juga ada supporting staff yang membantu juga hingga ke level operasional gitu. Ini untuk perusahaan-perusahaan manufaktur akan lebih mudah untuk mencontohkan, tapi kalau kita bicara tentang media, pola ini agak susah untuk kita lihat lebih lanjut gitu. Nah, terus kalau kita bicara media, bagian apa yang seharusnya atau yang bisa untuk dilakukan? Ini adalah metric organization structure. Nah, ini biasanya kalau kita lihat di sisi kiri itu ada project ABC, kemudian yang di atas itu adalah function-nya atau orang-orangnya. Ada irisan ketika project A itu dia juga dilakukan oleh orang A atau bidang A, B, dan juga C. Nah, di sini kita bisa memberikan gambaran bahwa sebuah pekerjaan atau sebuah project itu sangat mungkin untuk tidak berdiri sendiri, tapi juga dikerjakan secara kolaboratif. Ketika satu node-nya ini atau satu titik ini tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, maka proyek ini jelas tidak akan selesai. Gitu. Dan berikutnya, ini adalah kok belum berubah ya. Oke. Berikutnya adalah cross-functional organization structure, di mana ini adalah ada lintasan, ada persilangan antara fungsi dan area. Jadi sebuah area atau sebuah wilayah kerja itu dilakukan oleh fungsi yang mana, gitu. Fungsi yang mana maksudnya adalah departemen yang mana atau profesi mana saja yang juga ikut di bagian tersebut. Nah, ini ketika satu nggak jalan,
yang lain juga pasti akan keteteran gitu. Terus apa sih pembedanya antara tadi metrik dan juga cross functional? Yang pertama ada pada scope atau wilayahnya dulu. Cross functional itu lebih ke isu-isu yang lebih strategis, yang lebih luas, sedangkan metrik ini dia lebih spesifik. Kemudian dari waktu kerja, metrik ini lebih ke by project, sedangkan cross functional ini lebih permanen karena yang dilihat itu lebih ke ketersediaan departemen-departemennya. Kemudian fokus. Dari sisi fokus ini juga berbeda. Cross function organization ini juga dia lebih berhubungan dengan sisi eksternal dari kantor, seperti bagaimana berhubungan dengan customer, dengan masyarakat luas, dengan pembuat kebijakan. Sedangkan metrik ini lebih ke dalam. Nah, dalam konteks media, cross function ini berarti juga akan memperhitungkan bagaimana audiens, sedangkan metrik ini dia akan fokus pada bagaimana melakukan kerja dalam sebuah project, dalam sebuah produksi konten. Membership tentu saja berbeda, cross-functional organization itu biasanya dilakukan oleh middle hingga top level, kemudian untuk metrik itu sangat personal, dalam artian adalah mereka yang memiliki profesi-profesi yang sama. Gitu. Nah, bicara soal manajemen nih, teman-teman. Secara tidak jadi gini, bicara soal manajemen secara umum ada 3 kuadran besar yang dilakukan pengelolaan. Yang pertama adalah bagaimana melakukan pengelolaan orang, kemudian bagaimana melakukan pengelolaan secara kelembagaan, dan bagaimana melakukan pengelolaan struktur kelembagaan dan juga proses kerjanya. Nah, masing-masing dibagi lagi dalam beberapa hal. Kalau kita bicara soal bagaimana mengelola manusia di dalam sebuah kelembagaan, maka ini ada hubungannya dengan bagaimana ketika terjadi perubahan. Kemudian bagaimana kita memanage individu, bagaimana kita memanage masing-masing tim, karena dalam sebuah tim kerja, kalau kita bilang sebagai sebuah media, maka media ada punya banyak banget tim produksi. Gimana cara untuk mengelola tim produksi tersebut? Bagaimana kemudian kita memanage kepemimpinan, kemudian bagaimana kita bisa untuk memberikan pelatihan-pelatihan, dan bagaimana kita mengelola human resource, itu adalah sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kemudian kalau kita melihat secara organisasi atau secara kelembagaan, maka di sana bagaimana cara kita mengelola sebuah budaya. Budaya yang seperti apa? Bisa budaya kerja, kemudian budaya yang diamini oleh masyarakat sekitar, tujuan budaya-budaya yang bakal berpengaruh pada tujuan bersama, kemudian bagaimana cara kita memanage konflik. Konflik itu adalah sesuatu hal yang pasti, dan konflik itu tidak terelakkan, tapi konflik masih bisa dikelola. Nah, itulah tugas kita. Bagaimana kita juga bisa memanage kekuasaan atau power, atau apa ya, duty seseorang. Kemudian secara politik bagaimana, bagaimana dengan decision making-nya, bagaimana proses untuk pengambilan kebijakan kita. Kemudian bagaimana kita mengelola proses komunikasi, bagaimana kita juga mengelola informasi, bagaimana kita melakukan inovasi, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu kepada masyarakat dengan memiliki etika. Nah, part ketiganya adalah managing organization structure and process. Bagaimana kita memanage sebuah proses birokrasi di dalamnya, kemudian biang birokrasinya seperti apa, desain organisasinya seperti apa, dan poin berikutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan untuk menghadapi era global. Nah, bicara tentang media, memanage proses birokrasi ini tidaklah mudah, ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, sesi-sesi berikutnya. Oke, saya rasa sudah cukup pusing. Nah, terus kenapa sih yang namanya lembaga penyiaran atau broadcaster itu harus belajar tentang manajemen penyiaran agar dia bisa melakukan proses perencanaan, proses
organizing, kemudian proses aktualisasi, proses pengawasan, hingga kemudian proses evaluasi secara lebih holistik, baik secara kelembagaan besar maupun di proyeknya masing-masing. Nah, tujuannya adalah dengan kita bisa melakukan manajerial yang baik, entah itu dari sisi sumber daya manusia atau SDM-nya, entah itu dari sisi infrastruktur, maka diharapkan akan bisa memberikan sebuah siaran yang baik pula. Oke, akhir kata saya ini Mas Prakoso. Jumpa lagi di penjelasan-penjelasan berikutnya tentang komunikasi. Sampai jumpa.